Air itu sumber kehidupan, sampai dia berubah menjadi ancaman karena kita yang abai sama tanda-tandanya. Banjir bandang atau luapan sungai itu nggak pernah terjadi secara acak. Ada pola, ada kronologi, dan yang paling penting, ada peringatan yang sering banget kita abaikan. Hari ini kita nggak cuma bakal bahas kenapa airnya naik, tapi gimana cara kita membaca alarm alam dan sistem peringatan dini biar nggak kalah start sama bencana. Let's dive in, tapi nggak pakai tenggelam. Ketika alam bergejolak, maka kesiapsiagaan adalah kunci utama untuk keselamatan kita semua. Satu aksi kecil saat ini bisa menyelamatkan beribu jiwa esok hari. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, saya Sekretaris Pemerwira yang membawa senyuman di tengah badai. Hai, saya Anes dari Pakal Pemerwira SMA 5 Prokerto yang saat ini hadir untuk mengajak kalian semua untuk siap tanggap, siap siaga, dan siap beraksi. Siamo tutti fratelli. Hai teman-teman semua. Hai. Gimana nih kabar kalian? Baik. Semoga kalian tetap semangat ya. Iya. Teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih? Boleh nggak saya minta waktu kalian 15 menit? Boleh. Oke, terima kasih banyak ya. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang banjir yang sering banget nih terjadi di negara tercinta kita? Boleh. Oke, sebelumnya kita duduk dulu yuk membentuk setengah lingkaran. Oke. Nah, teman-teman, saya punya pantun nih. Waktu. Lihat burung hinggap di dahan malam, Cakep. terbang menjauh saat rantingnya jatuh. Cakep. Yuk awali diskusi kita dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang giliran teman-teman dong untuk berkenalan, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Boleh. Sambil menyanyikan sebuah lagu ya. Oke. Ayo teman-teman, perkenalkan dirimu. Siapa namamu dan berapakah umurmu? Jangan malu-malu, sebutkan satu-satu. Ayo kita mulai dari saya dulu. Halo semuanya, saya Anes dan umur saya 16 tahun. Hai Anes. Halo teman-teman, saya Badai, umur saya 17 tahun. Hai Badai. Halo teman-teman, nama saya Hujan, umur saya 17 tahun. Hai Hujan. Halo teman-teman, aku Air, umurku 17 tahun. Hai Air. Halo semuanya, nama aku Laut, umur aku 17 tahun. Hai Laut. Nah teman-teman, untuk menunjang diskusi kita pada hari ini, saya sudah menyiapkan sesuatu nih. Wah, apa tuh? Tara, TV Siaga, menarik banget kan? Wow. Jadi untuk mengoperasikan TV Siaga ini ada kode rahasianya loh teman-teman. Apa tuh? Jadi kalau saya bilang TV Siaga, kan hanya perlu menjawab gulung-gulung-gulung. Paham kan teman-teman? Paham. Kita coba bareng-bareng ya. TV Siaga. Gulung-gulung. Wah, kita lihat yuk di layar TV Siaga ini ada gambar apa ya teman-teman? Banjir. Betul banget. Kalian pernah nggak sih melihat sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga? Pernah. Nah, peristiwa itulah yang disebut banjir. Untuk mengetahui apa itu banjir dan penyebabnya, kita bisa lihat di TV Siaga juga loh teman-teman. TV Siaga. Gulung-gulung. Jadi, banjir adalah peristiwa alam yang sering banget nih terjadi di musim penghujan, di mana volume air suatu daerah meningkat secara drastis dan melimpah keluar ke daerah sekitarnya. Nah, penyebab banjir ini ada banyak loh teman-teman, seperti curah hujan yang tinggi, luapan sungai, pasang surut air laut, drainase yang buruk, dan pendangkalan sungai. Nah, tapi sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya mau tes kefokusan teman-teman dulu nih lewat tebak fokus. Kalian bayangin saya dulu ya.
Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Kita coba bareng-bareng ya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, udah fokus nih teman-teman semua. Kalian tahu gak sih dampak apa aja yang ditimbulkan oleh banjir? Apa ya? Nah, jadi kita bisa lihat di TV Siaga juga loh teman-teman. TV Siaga. Nah, jadi banjir ini nimbulin dampak yang gak main-main loh. Ternyata ada kerusakan bangunan dan infrastruktur, kerugian ekonomi, merusak lahan pertanian, bahkan korban nyawa, harta, dan benda. Gak cuma itu, penyakit menular juga seringkali bermunculan akibat lingkungan yang tidak higienis. Contohnya adalah flu, batuk dan pilek, demam berdarah, diare, dan leptospirosis. Wah, serem banget kan? Iya. Makanya kesiapsiagaan itu adalah kunci utama untuk keselamatan kita semua. Dengan mengetahui apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana, kita dapat mengurangi resiko dari bencana tersebut. Kalian tahu gak sih kesiapsiagaan banjir itu adalah apa aja? Apa ya? Mau tahu ya? Kita coba lihat di TV Siaga yuk. Oke. TV Siaga. Gulung. Nah, jadi kesiapsiagaan banjir itu adalah mengenai daerah tempat tinggal kita dengan baik, mengetahui tanda-tanda awal banjir, kemudian memahami lokasi tempat yang aman seperti dataran tinggi atau gedung bertingkat. Kemudian mengamankan dokumen penting ke daerah yang tidak terjangkau oleh air. Dan yang terpenting adalah menyiapkan penampungan air bersih yang cukup, karena pasokan air bersih seringkali terputus ketika terjadi bencana. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya udah terjadi banjir, kalian harus ngapain? Ngapain ya? Ngapain tuh? Nggak tahu nih. Enggak. Nah, kita coba lihat di TV Siaga ya. Oke. TV Siaga. Gulung. Nah, waktu terjadi banjir, segera padamkan air listrik dan gas di rumah. Kemudian gunakan alas kaki baik di dalam maupun di luar rumah. Kemudian pindahkan barang-barang ke tempat yang tidak terjangkau oleh air. Kemudian ikuti instruksi petugas. Jangan panik ya kalau misalnya itu, dan segera ikuti himbauan kalau misalnya ada mengungsi, maka segera mengungsi. Tapi lakukan dengan tenang dan tertib. Nah, bicara dengan tentang pengungsian, kalian tahu nggak sih masalah apa aja yang timbul di pengungsian? Apa ya? Aku tahu. Apa tuh? Mendapatkan obat-obatan. Betul, Kekurangan bahan makanan. benar, Ketersediaan air terbatas. betul banget. Ada yang mau jawab lagi? Apalagi ya? Nggak ada ya? Oke, berarti di sini saya akan menyelesaikan salah satu masalah nih yang tadi Kak Laut sebutkan, yaitu masalah ketersediaan air bersih yang terbatas. Untuk mengatasi masalah itu, saya membuat filter air sederhana yang menggunakan barang-barang bekas juga loh teman-teman. Wah. Apa tuh? Nah, jadi siapa yang mau praktek untuk memakai filter ini? Yuk. Boleh, boleh. Kita aja yuk. Coba ya. Ini, boleh dituangin ya ke sini ya. Oke. Wah, jadi bersih ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian bisa mengulangi step ini berkali-kali juga ya, agar mendapatkan hasil air yang lebih jernih, oke? Oke. Nah, udah selesai nih prakteknya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. TV Siaga. Gulung. Nah, setelah terjadi banjir, jangan kembali ke rumah kalau misalnya belum ada himbauan. Kemudian, kalau sudah mulai pulang, jangan langsung masuk ke dalam rumah. Periksa apakah ada bahaya yang tersembunyi. Kemudian, periksa barang-barang kita dan bersihkan atau cuci menggunakan sabun anti kuman. Jika kita mampu, kita bisa bantu orang lain juga loh yang membutuhkan bantuan kita. Oh. Nah,
Sekarang kalian udah paham kan apa itu banjir, apa itu kesiapsiagaannya, waktu kita harus banjir itu kita harus ngapain, dan setelah banjir kita harus ngapain juga. Kalian udah tahu kan? Sudah. Sekarang waktunya tes pemahaman kalian lewat bermain game. Yeay. Game apa ya? Apa itu? Nama gamenya adalah Catch Me. Jadi nanti kalian akan berpasangan berdua-dua dan pilih peran antara menjadi dampak atau menjadi penyebab banjir. Nanti kalian akan duduk berhadapan-hadapan dan letakkan tangan kanan di depan dan tangan kiri di belakang. Ayo kita praktekkan. Yuk, aku sama kamu ya. Oke. Oke, siapa yang menjadi dampak banjir? Kamu aja deh. Oke. Oke, yang menjadi penyebab banjirnya yang mana? Aku. Oke, kita mulai ya mainnya. Oke. Dengarkan aku ya. Oke. Kerusakan infrastruktur. Kamu. Iya kamu. Terus curah hujannya tinggi. Penyakit menular. Kamu. Ya, pas kali deh. Ya, siapa yang kalah nih? Dia dampak kali nih. Gak apa-apa, kita udah hebat bareng hari ini. Kita duduk balik yuk. Oke. Wah, gokil banget kan discussion today. Hari ini kita udah ngapain aja nih teman-teman? Hari ini kita sudah belajar tentang banjir. Benar dong. Betul banget. Hari ini kita udah have fun lewat tepuk dan bernyanyi. Kemudian kita juga udah tes materi kita menggunakan game Catch Me. Dan yang paling top adalah kita udah memberi rahasia penting agar aman saat banjir, sebelum banjir, dan setelah banjir. Nah, detik ini juga kita semua resmi level up menjadi tim siaga yang gak panik kalau terjadi banjir di wilayah kita. Kenapa? Karena pemahaman yang penting itu bisa menyelamatkan banyak jiwa orang lain. Nah, teman-teman, tadi saya udah melihat kalian semua udah seru banget, gokil banget, positive vibes banget. Jadi di sini saya akan kasih kalian reward. Yeay. Siapa yang mendapat nih? Aku. Silakan diambil ya. Terima kasih. Nah, sebelum diskusinya saya akhiri, ayo kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang menyebabkan hati kalian sakit. Dimaafin kan teman-teman? Maafin. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sebelum mengakhiri, saya punya pantun nih. Apa tuh? Ayo titing beli kepiting. Cakep. Thank you for kepiting. Cakep. Beli kepitingnya di hari Sabtu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam